ikuti Ibu Happy berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi ini kami boleh dikumpulkan kembali untuk mengikuti renungan. Tolong kami untuk duduk tenang, mendengar dengan baik, agar kami dapat mengikuti renungan. Kami berdoa untuk firman Tuhan. Berkatilah agar firman-Mu menguatkan kami dan mengajar kami ke dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pagi ini kita akan belajar lagi bersama-sama renungan kelas 1 ya. Kita akan melihat lagi dari Alkitab ceritanya. Setiap hari kita harus membaca Alkitab karena kita mau terus belajar mengenal Tuhan. Nah, pertanyaan dari buku Katekismus, pertanyaan 4. Apakah Allah itu? Jawabnya, Allah adalah roh yang tidak terbatas, kekal, dan tidak berubah. Dalam keberadaannya, hikmatnya, kuasanya, kekudusannya, keadilannya, kebaikannya, dan kebenarannya. Hari ini kita akan belajar tentang keadilan Allah. Ya, jadi sifat Allah itu banyak anak-anak yang bisa kita pelajari. Hari ini kita akan belajar bersama-sama keadilan Allah. Nah, anak-anak, kalau kita melihat gambar ini, apa yang kita pikirkan? Siapa yang bisa jawab? Coba di-unmute. Gambar ini mau polisi. Oh, penjahat ditangkap polisi. Betul, ini ada polisinya, ada penjahatnya. Nah, anak-anak, kalau kita melihat seorang polisi, dia adalah yang menjaga keamanan, menegakkan kebenaran. Maka kalau seorang polisi melihat seorang penjahat, tapi si polisinya senyum-senyum, biarkan penjahatnya pergi, itu bukan polisi yang baik. Itu bukan polisi yang benar. Tapi kalau seorang polisi melihat seorang penjahat, misalnya seorang pencuri, seorang perampok, seorang pembunuh, maka polisi yang benar adalah dia harus segera tangkap dan dipenjarakan. Ya, jadi harus segera menangkap. Itulah polisi yang benar, polisi yang baik. Nah, bagaimana dengan gambar ini anak-anak? Siapa yang tahu ini kira-kira memberitahukan apa nih? Jokowi sama orang-orang. Jokowi. Kan tempatnya aku udah pernah lihat. Aku sering lihat di TV. Hana, Bu Happy, Hana yang angkat tangan. Di ruang pengadilan. Oh, di pengadilan, betul. Ini adalah di ruang pengadilan anak-anak. 3 orang ini yang pakai jubah hitam, lalu ada warna merah, dasinya putih. Ini adalah hakim. Nah, apa ya kerjaannya hakim? Siapa yang tahu? Apa ya kerjaannya hakim? Ada yang tahu nggak? Memberitahu. Memberitahu apa? Kesalahannya. Oh iya, memberitahu kesalahannya. Kalau ini ada yang tahu nggak ini apa nih?
Ini ada berapa orang nih ya yang di sini ya? Ada berapa? Coba dihitung. Yang baju orange ini ada berapa orang nih? 5. 5. Ini siapa ini? Penjahat. Penjahat, betul. Tulisannya tahanan. Tahanan itu berarti ini tadi penjahat ini yang pakai baju orange ini sekarang duduk di depan hakim. Nah, anak-anak, hakim yang benar akan memberitahukan kejahatan mereka. Hakim yang benar akan menimbang, memutuskan kalau penjahat ini hukumannya berapa tahun. Jadi benar ya, memberitahukan kesalahannya, selanjutnya memberitahu hukumannya. Penjahat ada yang dihukum 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang 10 tahun. Bahkan anak-anak ada yang seumur hidup. Selamanya akan ditahan di lembaga permasyarakatan atau kita bisa kenal penjara. Nah, ini baru yang namanya hakim yang benar. Polisi yang benar, tangkap penjahat. Hakim yang benar ketika dia melihat seorang pembunuh duduk di gedung pengadilan, wah dia membunuh ya. Dia tidak menghargai hidup, dia tidak menghargai orang lain. Dia malah membunuh, maka hakim harus menghukum. Nah, jadi anak-anak, polisi yang benar menangkap penjahat. Hakim yang benar menghukum pembunuh. Nah, anak-anak, ini dari mana sih? Kenapa ada polisi yang benar tangkap penjahat, hakim yang benar menghukum menghukum pembunuh atau penjahat lainnya? Oh, ternyata anak-anak ada dalilnya. Coba kita lihat berikutnya. Allah. Kalau Allah melihat manusia berdosa, maka Allah harus bagaimana? Siapa yang tahu? Apakah Allah cinta dosa? Tidak. Tidak. Apakah Allah senyum-senyum terhadap dosa? Tidak. Tidak. Apakah Allah tepuk tangan terhadap manusia berdosa? Tidak. 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 Apakah Allah sayang-sayang sama manusia berdosa? Tidak. Tidak, anak-anak. Allah adalah Allah yang suci. Ibu Happy membuat tulisan Allah ini warna kuning. Ini adalah warna emas. Menunjukkan Allah itu adalah suci. Allah itu adalah kudus. Lalu dosa ini Ibu Happy tuliskan dengan latar belakang warna hitam. Dosa ini adalah sesuatu yang gelap. Orang yang berbuat dosa biasanya mereka pikirannya gelap, hatinya gelap, perbuatannya gelap, dan pikiran yang gelap, hati yang gelap. Di sana ada apa? Kejahatan anak-anak. Dia bisa pukul temannya, dia bisa curi barang temannya, dia bisa bohong, dia bisa marah, dia bisa apa lagi anak-anak? Anak yang berdosa, yang hatinya gelap, ini yang jahat. Anak-anak bisa apa lagi? Lakukan apa lagi coba? Mencuri. Mencuri, apa lagi? Membunuh. Membunuh, apa lagi? Memukul teman. Menjahilin teman, apa lagi? Kalau belajar? Bohong. 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 Kalau dia sedang berdosa, kalau dia sedang berdosa berarti dia belajarnya rajin atau malas? Malas. Malas. Belajarnya jujur atau curi-curi lihat punya temannya? Curi-curi. 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 Kalau dia anak lagi di rumah, taat sama papa mama atau lawan papa mama? Lawan. Taat. Lawan. Pagi-pagi bangun cepat atau bangun lama-lama? Cepat. Bangun cepat. Cepat. Lama-lama. Kalau dia berdosa ya hatinya gelap, dia mau ikut masalah.
Kalau dia mau ikut renungan, mau bangun cepat-cepat atau bangun lama-lama? Lama-lama. Bangun. Lama-lama. Dia tidak mau ikut chapel, tidak mau ikut renungan, Mama. Malas. Aku mau tidur saja. Kan nggak ada Ibu Rita, nggak ada Ibu Susi, lihat-lihat. Nanti kalau masuk ke Zoom baru ketemu. Sekarang tidak usah. Nah, kira-kira kalau Ibu Rita, Ibu Susi tidak lihat, ada nggak yang lihat kamu kalau malas-malas bangun? Hah? Siapa yang lihat? Allah. Benar, Allah lihat anak-anak. Kamu ada di rumah, tidak bisa dilihat sama Ibu Rita, tidak bisa dilihat sama Ibu Susi, tidak bisa dilihat sama Ibu Basaria, tidak bisa dilihat sama Ibu Happy, sama guru lain, tapi ada yang lihat. Pertama, Tuhan lihat anak-anak. Tuhan sedih, aduh anakku ini aku sayang dia, tapi dia tidak dengar-dengaran, dia mau tidur saja, padahal sudah mau renungan. Tapi ada yang gembira, asik, anaknya tidak mau bangun, anaknya mau tidur saja, bagus, bagus. Kira-kira siapa ya yang tepuk tangan begitu? Dosa. Dosa, betul, iblis mau, Daniela, bobo aja, bobo. Kepalanya dielus-elus, bobo aja, jangan bangun. Nanti kalau kamu renungan dengar firman Tuhan, ntar kamu jadi anak yang baik, jadi ntar anak yang pintar. Nggak usah, tetap aja anak yang malas, anak yang bodoh, nggak usah belajar. Kan enak tidur, mana enak bangun, ntar bangun, mandi, makan, belajar, capek. Kalau tidur kan enak. Wah, bahaya ya kalau dengar bisikan iblis. Bahaya. Bahaya, betul. Bisa menjadi bodoh, malas, keras kepala, dan yang paling penting, lihat nih. Hah? Apa tadi? Bohong. Bohong, betul. Bohong. Ibu Rita tanya orang tua, Daniela nggak ikut renungan tadi, Bu. Kemana? Terus mamanya pikir bagaimana ya supaya Ibu Rita tidak marah wali kelasnya. Terus mama ikut bohong. Daniela sakit, Bu Rita. Jadi dia istirahat. Wah, gara-gara anak tidak dengar-dengaran, akhirnya orang tua ikut bohong. Karena kalau orang tua jujur, Daniela akan Nanti jadi dicatat. bohong. Iya, dicatat sama Ibu Rita. Daniela absen. Alfa. Tapi mama papa pikir, wah kasihan Daniela. Kalau anak yang nakal-nakal perlu dikasihani enggak ya? Perlu dikasihani enggak? Atau Enggak, hajar habis. hah? Hajar. Enggak hajar habis. Ya. Nah, anak-anak, tadi polisi yang benar, hakim yang benar, polisi yang benar tangkap penjahat, hakim yang benar hukum penjahat, maka Allah yang benar, dia adalah murka, benci, dan akan menghukum dosa. Maka kita belajar, orang tua yang benar juga boleh menghukum anaknya, supaya anaknya menjadi benar. Guru yang benar juga boleh mendisiplin anak murid, supaya anak murid menjadi benar. Karena apa? Allah menghukum manusia berdosa supaya manusia berdosa kembali ke jalan yang benar. Nah, jadi anak-anak, Allah itu adalah Allah yang mengasihi manusia tapi membenci dosa. Tapi kan manusia berdosa, Bu Happy. Betul. Allah mengasihi manusianya tapi membenci dosa. Tapi karena manusianya berdosa, maka Allah menghukum manusia berdosa. Lihat ya, Allah mengasihi manusianya, tapi karena manusia itu berdosa, Allah menghukum. Ketika Allah menghukum, karena Allah mengasihi, supaya manusia berdosa kembali hidup benar, kembali hidup mempermuliakan Allah. Nah, oleh karena itu, kita harus selalu mendengarkan perkataan Allah. Di mana kita dengar, Bu Happy? Dari Alkitab. Alkitab mengatakan,
Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Nah, ada ya. Jadi Tuhan katakan, kalau kamu mengasihi Allah, benci dosa. Kalau kamu mengasihi Allah, engkau harus membenci segala kejahatan. Tidak boleh sayang-sayang sama kejahatan. Tidak boleh sayang-sayang dengan kemalasan. Kamu harus membenci kemalasan, kamu harus membenci dosa, membenci kebohongan, membenci mencuri, membenci yang tidak taat. Sebaliknya, harus mengasihi Allah dan membenci semua yang dibenci Allah. Jadi semua dosa harus kita benci. Nah, sekarang anak-anak, mari kita membaca bersama-sama 2 Petrus 2 ayat 9. Jadi Allah yang mengasihi manusia berdosa, ayat ini memberitahukan kepada kita anak-anak, Allah itu adalah Allah yang benar, Allah yang adil. Ayat ini memberitahukan kepada kita. No, kita baca sama-sama apa yang dituliskan dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Baca dari atas ya sama-sama. 1, 2, 3. 2 Petrus 2 ayat 9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Nah, jadi anak-anak, ayat ini memberitahukan nyata. Nyata ini berarti benar, terang benderang, bisa dilihat bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh. Orang-orang saleh ini berarti orang-orang yang mengasihi Tuhan dan orang-orang yang membenci dosa. Tuhan akan menyelamatkan. Kalimat berikutnya, Tuhan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Jadi anak-anak, hidup kita ini hanya satu kali. Kita tidak akan hidup selama-lamanya. Akan ada waktunya kita mati. Nah, kalau kita sudah mati, maka kita tidak bisa lagi bertobat. Sudah selesai. Jadi pertobatan itu kapan, Bu Happy? Kita bertobat hanya selama kita hidup. Kalau kita sudah mati, tidak bisa lagi bertobat. Kapan penghakimannya, Bu Happy? Penghakimannya nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Tuhan Yesus akan membangkitkan orang mati dan akan menghakimi baik yang dibangkitkan dari yang mati maupun yang masih hidup. Orang yang saleh akan hidup kekal. Orang yang jahat, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, yang terus-menerus berbuat jahat, akan dihakimi dan diberikan hukuman selama-lamanya. Tidak ada berhenti hukumannya. Selama-lamanya. Orang saleh hidup selama-lamanya, tidak mati lagi. Tapi orang jahat akan dihukum selama-lamanya. Nah, anak-anak, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Mari kita bertobat setiap hari. Minta ampun kepada Tuhan kalau kita lawan papa mama. Minta ampun kepada Tuhan kalau kita malas. Minta ampun kepada Tuhan kalau kita berantem, pukul kakak atau adik. Kalau kita egois itu maunya sendiri, tidak mau dengar-dengaran kepada papa mama di rumah. Minta ampun. Tuhan ampuni aku sudah salah, aku sudah tidak dengar-dengaran kepada papa mama. Nah, harus segera doa ya anak-anak, supaya Tuhan senang dan iblis jadi, wah dia minta ampun, dia tahu dia salah, dia nanti jadi berubah. Iblis tidak senang, tapi Tuhan senang. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tentang keadilan Allah. Allah itu adalah adil, maka kita manusia juga belajar dari keadilan Allah. Polisi yang benar, tangkap penjahat. Hakim yang benar, hukum penjahat. Anak-anak Tuhan yang benar harus selalu melakukan yang benar. Mentaati papa mama, taat bapak ibu guru, dan juga sayang papa mama, sayang kakak adik, sayang teman-teman. Mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata, ikuti Ibu Happy berdoa.
Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami belajar tentang Allah yang adil. Kami bersyukur karena Allah yang adil adalah Allah yang membenci dosa. Allah yang menghukum dosa. Sehingga kami manusia belajar yang salah harus dihukum dan yang benar harus dihargai. Terima kasih untuk polisi-polisi yang benar yang menangkap penjahat. Terima kasih untuk hakim-hakim yang benar yang menghukum penjahat. Terima kasih untuk papa mama yang benar yang mendisiplin kami, yang mendidik kami jikalau kami salah. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang benar, yang menghukum kami, mendisiplin kami kalau kami salah. Terima kasih Tuhan, dari kecil kami belajar. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Tolong kami untuk selalu hidup benar, agar hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.